Shalom teman-teman, selamat berjumpa kembali di cerita mingguan Sekolah Minggu Gereja Toraja, edisi minggu keempat di bulan Juli 2026. Bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih dan penyertaan-Mu. Hari ini kami dibolehkan dipertemukan kembali dalam persekutuan Sekolah Minggu Gereja Toraja. Terima kasih atas kesehatan dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan cerita mingguan dari firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami agar dapat mendengarkan dengan baik, memahami firman-Mu dan melakukan setiap pelajaran yang kami terima dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Kejadian 29 ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-28, diberi judul Yakub di rumah Laban. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai dua anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia dikuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istri itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub, maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa, budaknya perempuan, kepada Lea anaknya itu, menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak bisa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini, kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian, ia menggenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea, kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Amin. Ya adik-adik, pada minggu ini kita diberi tema sabar itu baik. Nah, sebelum masuk dalam ceritanya, kakak mau bertanya, siapa di sini yang pernah menunggu sesuatu dengan sabar? Misalnya, menunggu liburan tiba atau menunggu mainan baru dari papa mama. Ya pasti semua pernah ya. Nah, adik-adik sama seperti Yakub. Yakub namanya seseorang yang dengan sangat sabar menunggu sesuatu yang diinginkannya. Apakah dia hanya menunggu tanpa melakukan usaha? Atau hanya diam sampai apa yang dia harapkan itu menjadi kenyataan? Tentu tidak ya adik-adik. Ya pada saat itu Yakub harus pergi jauh ke rumah pamannya yang bernama Laban. Ya di sana Yakub bertemu dengan sepupunya, seorang gadis yang sangat cantik bernama Rahel. Ya Rahel sangat cantik adik-adik dan baik hatinya. Sejak pertama melihat Rahel, Yakub langsung jatuh hati, langsung suka. Ya pada saat itu paman Laban melihat bahwa Yakub adalah pemuda yang sangat rajin dan baik hati. Suatu hari ia berkata kepada Yakub, "Yakub, karena kamu sudah banyak membantuku, apa yang kamu inginkan sebagai upahmu?" Ya adik-adik, Yakub menjawab dengan hati-hati bahwa Yakub ingin menikahi Rahel. "Saya bersedia bekerja selama 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel sebagai istrinya Yakub." Ya pada saat itu paman Laban setuju adik-adik. Dan Yakub mulai bekerja, ia menggembalakan domba, menjaga kebun, dan melakukan semua pekerjaan dengan sukacita. Akhirnya setelah 7 tahun berlalu, tibalah hari pernikahan mereka.
Ya, pesta besar digelar dengan makanan yang enak, tarian dan nyanyian. Ya, suasana sangat meriah adik-adik. Namun, karena hari sudah malam dan sudah gelap, Yakub tidak dapat melihat dengan jelas wajah dari seorang Rahel. Ia sangat bahagia dan tidak curiga apa-apa adik-adik. Keesokan paginya, Yakub membuka mata dan dia terkejut adik-adik karena yang di sampingnya ternyata bukan Rahel, melainkan Lea, kakak dari Rahel. Pada saat itu, Yakub segera menemui paman Laban dan bertanya dengan marah adik-adik, "Mengapa paman menipuku? Aku sudah bekerja 7 tahun untuk Rahel." Paman Laban menjawab adik-adik, "Maaf nak, di tempat kami tidak boleh menikahkan adik lebih dulu daripada kakak. Tapi jangan khawatir, tetaplah bersama Lea minggu ini. Setelah itu kamu juga akan boleh menikahi Rahel." Ya, Yakub berpikir sejenak adik-adik. Ia kecewa tetapi ia mencoba menahan amarahnya. Ia berkata, "Baiklah paman, saya setuju. Saya akan bekerja 7 tahun lagi untuk Rahel." Ya adik-adik, Yakub menunjukkan kesabarannya yang luar biasa. Total ia bekerja adalah 14 tahun kepada pamannya untuk sesuatu yang ia harapkan. Nah, kesabaran yang berbuah keberhasilan dan kebahagiaan. Adik-adik, sabar itu baik. Belajar untuk terus sabar pada sesuatu yang kita harapkan. Ya. Dan juga terus melakukan usaha yang baik untuk harapan kita. Pasti akan kita peroleh. Jika nilai kita di sekolah belum sesuai yang kita harapkan, bersabarlah adik-adik. Dengan usaha yang positif, belajar dengan sungguh-sungguh. Minta kepada Tuhan berkati, maka adik-adik akan memperoleh hasilnya. Amin firman Tuhan. Ya adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kita tutup dalam doa, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih dalam surga, kami mengucap syukur karena hari ini kami telah mendengarkan cerita dari firman-Mu. Terima kasih atas setiap pelajaran yang Engkau berikan. Tolong kami agar dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami berdoa bagi seluruh anak-anak sekolah minggu, kiranya Tuhan menjaga, memberkati, dan menolong kami untuk terus bertumbuh dalam iman. Berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu, serta seluruh pengurus jemaat di klasis dan pusat, berikan mereka kesehatan, hikmat, dan semangat dalam melayani. Ya Tuhan, sertailah setiap aktivitas kami dalam 1 minggu ke depan. Jagalah kami di rumah, di sekolah, maupun dimanapun kami berada. Berikan kami kesehatan, perlindungan, dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, demikianlah cerita mingguan Sekolah Minggu Gereja Toraja hari ini dari Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Lahir Balikpapan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. SMGT, luar biasa karena Kristus.